Selamat sore, Pak. Selamat sore. Jadi kita tuh dari sekolah 33 ya, Pak ya. Iya. SMA 33 ingin menanyakan kepada Bapak wawancara tentang budidaya lele, Pak. Iya. Jadi Siap, kita ajarin dah. iya. Jadi kita kenalan dulu nih sama bapaknya nih biar enak aja. Iya. Pak Wiji gitu ya. Iya. Bapak namanya siapa nih, Pak? Pak Wiji. Kepanjangannya. Ya Pak Wiji Wiji aja. Tukul. Oh, iya aja gitu ya. Terus umur Bapak berapa, Pak? Umur baru berapa ya? 17. Iya. Wih, muda banget emang. Udah lanjut lah ya Pak ya, udah tua nih, Iya. udah lanjut. Iya. Terus. Terus langsung aja kali Pak ya? Iya. Nah, kita nanya-nanya aja gitu Ya, ya. nanya dulu Iya, kamu nanya. Nanya langsung aja nih yang pertama Pak. Pertama apa Kita dulu? nanya yang pertama tuh, Ini judulnya pemijahan kan? iya pemijahan. Iya, terus. Yang pertama nih Pak, Bapak kan budidaya lele nih. Hmm. Terus alasan Bapak tuh memilih untuk budidayakan lele Hmm. dan apa yang mendorong Bapak untuk terjun ke dalam bisnis ini Pak? Kayak Pak, Oh, itu ya untuk ke ini kan untuk namanya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi untuk kedepannya kita memang untuk usaha budidaya lele itu kedepannya ya untuk usaha. Usaha ya. Itu untuk sampingan, bukan untuk sampingan tapi untuk penghidupan lah gitu loh. Penghidupan. Oh, jadi kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Iya, Ya? Oh, sehari-hari. Iya. Terus alasan Bapak itu? Iya, jadi kalau budidaya lele itu sebenarnya luas sih, untuk kedepannya luas. Umpamanya kita bisa berhasil, kita masarinya ke pasar-pasar kan bisa. Lebih Baik ya, tinggal tergantung. Lanjut nih Pak ya. Langsung jeda dulu aja, langsung lanjut yang nomor 2. Langsung aja ini Pak yang kedua Pak. Lalu mengapa Bapak lebih memilih menggunakan kolam terpal? kayak yang di Terpal, depan yang itu kayak Pak. depan, Iya. tambak untuk membudidayakan lele. Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya Pak? Jadi kelebihan pakai terpal sama Timbang enggak kayak gimana? biasanya gitu. Kalau untuk terpas sebenarnya tuh ini ya untuk hindari bocor aja itu. Untuk menghindari bocor. Jadi masalah itu sebenarnya tuh ya kita sebenarnya bagusnya empang alami lah, bak-bak gitu lah. Iya, iya, iya. Antisipasi ya sih Pak ya? Iya, antisipasi kebocoran. Mm-mm. Langsung aja kita ke pertanyaan yang ketiga. Siapa yang mau bacain? Iya. Yang saya mau tanyakan lagi, Pak, Iya. berapa ukuran setiap kolamnya, Pak? Ukuran kolam ya tergantung kitanya ya. Yang bagusnya ya 3x6 itu kali 3x7 itu kalau saya punya. 3x7 itu, Pak. 3x7 itu ukurannya. Alasannya Pak? Biar apa? Ya biar luas lah kalau Biar luas jadi satu bak itu paling enggak ya 3.000 ekor gitu kalau untuk ngisi gitu. Ada itunya Iya, kapasitasnya ya? kapasitasnya. Iya, iya. Langsung yang keempat. Yang keempat nih, Pak, tahapan apa saja yang harus Bapak lakukan pada saat persiapan kolam sebelum menebar benihnya, Pak, lelenya? Ya, persiapannya gitu. Ini kan persiapan apa kita mulai nelorin apa mau ngawinin apa penyebaran dulu ini. Kayak menebar benihnya gitu, Pak. Kalau menebaran dulu ya kita siapin lahannya gitu kan ya, taknya itu kan. Baknya berapa, isinya berapa, kapasitasnya itu. Kapasitas ya. Iya, Udah, itu lanjut aja. Langsung aja lanjut ke pertanyaan Kelima. kelima. Oke, jadi lanjut aja nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana cara Bapak mengelola air pada tahap pembesaran ikan, Pak? air kita pakai air sumur ya, pakai air waduk, air kali lah gitu ya. Jadi apa aja Pak? Kita ya tahapannya kita saring lah. Kalau air sini kita Difilter saring, gitu ya, Pak ya? difilter ya kalau bisa. Difilter, jadi airnya biar bening, bersih. Baru kita mulai nanam bibit gitu. Kita siapin airnya dulu. Oke. Lanjut. Selanjutnya bagaimana cara melakukan seleksi benih dan apa saja yang harus diperhatikan. Jadi Bapak kayak milih-milih benihnya tuh kayak gimana Pak? Kayak harus ada yang diperhatikan gitu, dipisah-pisah gitu apa enggak? Oh, enggak, kalau kita ya tinggal ukuran. Ukuran benihnya. Nah, ukuran benihnya ya kita mau nabur ukuran umpamanya 23, 45, atau 56 gitu kan. Ini nanam segini nih. Tuh, gitu. Oh, ukuran benihnya itu. Iya, ukuran benihnya itu. Ukuran Ukuran benih itu ukuran 3x32 ada, ukuran 34 ada, 56 ada, 78 ada. Ukuran itu ya 78 segini nih. Ini udah siap panen, udah siap tebar ini ya. Tebar.
selanjutnya nih Pak. Langsung aja Pandu selanjutnya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, kan lele ini termasuk jenis ikan yang bisa dibilang pemakan segalanya, Pak. Iya. Kalau Tadi, untuk Pak. jenis pakannya itu Bapak gunain setiap lele itu sama atau setiap lele itu tergantung ukuran atau apa ukuran atau umurnya itu beda-beda atau sama semua, Pak? Beda-beda. Yang ukuran kecil itu ya pakai yang pelet yang halus gitu loh. Ukuran kecil. biar muat ya Pak. Iya. Enggak, iya Ya kan masih kecil masih sampai kecil ya. Kalau yang kasar ya ukuran biasa standar pelet aja. Pelet, pakai pelet. Ya. Oh, berarti Ada yang masih anak lah, yang masih bibit kan. Maksudnya yang bibit kan maksudnya kan. Iya kecil. Yang kecil ya pelet yang standar yang kecil aja. Pelet ukurannya. halus gitu ya, Pelet Pak ya? halus ya. Pelet. jadi untuk pakannya semua jenisnya sama ya, Pak, cuma ukurannya doang yang membedakan. ya? Iya. Kalau yang kecil ya kecil, kalau yang gede ya ukuran pelet gede itu aja. Ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Gimana cara Bapak mengolah airnya selama kegiatan pembesaran benih? Apakah Bapak memberikan vitamin atau pemupukan dan semacamnya? Dalam pembudidayaan ini Bapak nambahin vitamin lain atau Biarin pupuk aja. yang lain gitu? Kalau biasanya kita tambahin, kalau untuk itunya tambah vitamin. Vitamin ada vitamin tersendiri itu Pak. ada vitamin pokoknya. Vitamin untuk mencegah, untuk kekebalan tubuh ada. Oh, itu biasanya Bapak bikin sendiri. Beli di luar gitu, Pak? Beli di toko-toko ikan tuh ada. Untuk vitamin untuk kekebalan tubuh itu ada, namanya C6 apa berapa tuh. Oh, namanya tuh. Ya ada. Itu untuk kekuatan tubuh gitu biar sehat terus. Biar sehat terus. Kualitas juga ya? Iya, berkualitas. Lanjut. Ada. Mana? 10. 10. Jadi pertanyaan ke-10 tuh, apakah Bapak mengecek kualitas airnya? Jika iya, setiap berapa kali Bapak mengeceknya? Kayak Bapak tuh ngecek air berapa kali dalam seminggu atau setiap bulan? Kalau air kayaknya tuh nggak pernah diganti sih selama Selama panen. dari bibit gitu Pak ya? Nggak diganti-ganti. Pokoknya nggak diganti-ganti Pak ya? Ya nggak diganti-ganti selama kita sortir. Kalau mau udah kan pertama kan dari telur netes, Iya. terus Jadi anak. karena kira 2 minggu itu ada yang ukuran 2 minggu ada tuh. Oh, Itu ada yang ukuran 2 minggu. Jadi kita kalau udah 2 minggu kita ayak gitu, kita nyari yang udah Kita gedean, pisahin yang gitu, Pak. udah Iya. bisa ditebar. yang soalnya kanibal diambil ya, yang Bisa dimakan saling makan gitu Pak? saling makan. Oh, Iya, baru tahu. dimakan. Kalau yang segini tuh makan yang kecil lagi Kecil, habis oh itu iya ya. benar. Kanibal. Jadi paling mulai 3 minggu kita sortir. Ada 3 minggu lah kita sortir. Lanjut aja ke 11 ya Pak ya pertanyaannya. Lalu bagaimana jika kualitas air tidak sesuai dengan kriteria ikan lele Pak? Iya, jadi kayak wah ini kayak ada obat gitu deh Pak, pokoknya udah ada kayak limbah. limbah Soalnya atau gimana Kalau Pak? air kan ukuran pH tuh sebenarnya. pH. pH 6, pH 7 gitu kan. Kalau yang bisa 7 kali nggak salah. Itu Bapak ngecek pH-nya gimana Pak? Wah, di itu Feeling apa gimana Pak? enggak. Kalau Ada kita ya alatnya, Pak? alami aja. Kalau dari pemerintah ada cek Oh, udah. pH-nya, Oh, dari pemerintah juga udah ada ya? ada pH-nya. Jadi Oh. kalau kurang bagus lele nggak kuat juga. Iya, iya. Jadi yang pertanyaan ke-12 nih Pak, kegiatan apa saja yang Bapak lakukan setiap harinya untuk menjaga agar lele itu tetap sehat Pak? Ya supaya sehat ya gimana ya, kita rawat, kita urusin makan ya, aja, Pak, ya? kasih Yang makan. tadi dibilang kayak Vitamin vitamin gitu, gitu Pak, ya? ya Pak ya? Vitamin itu ya, tapi nggak tiap hari. Biasanya kapan Pak? Paling Seminggu seminggu sekali apa sekali sebulan ya, sekali 2 gitu. minggu sekali gitu. Iya, vitaminnya itu. Lanjut nih Pak ya, ke pertanyaan yang ke-13 Pak, apakah ikan lele yang Bapak budidaya pernah terserang penyakit Pak? Seperti kayak kena limbah gitu, kayak ya sakit lah gitu Pak? Karena itu malah justru itu yang penyakitnya sampai sekarang belum ada yang nemukan itu. Yang Oh, apa tuh Pak? pengobatannya. Pengobatannya belum bisa menemukan, yang dari ukuran kecil segede korek itu sampai ukuran segini lah gitu.
malah belum bisa menemukan. Dari dinas saja susah. Kita pernah bergabung seluruh petani Jakarta Barat tuh ya paling-paling ya alami aja gitu obatnya. Jadi dari vitamin yang itu yang bapak kasih. Iya itu. Jadi kalau ada yang mati nggak dibuang gitu pak ya? Iya, nah, soalnya kita pernah pertemuan seluruh petani Jakarta Barat tuh semua tuh ya. Tapi ya itu solusinya untuk mencegah yang penyakit yang kecil sampai kecil sampai segini tuh memang susah. belum ditemukan itu. Belum menemukan. Itu mah kita sendiri aja akal-akalan ya pakai apa aja, pakai apa gitu. Iya. Terus cara mencegahnya gimana tuh pak kalau biang kayak gitu? Apa ada cegahannya atau Iya tidak pak? makanya itu kalau kita ya kalau Belum kayak ditemukan gitu pak ya? kayak petani cuma itu ada pace itu kita remet-remet gitu aja. Untuk obat. Iya, untuk darurat aja gitu istilahnya. Lanjut. Langsung aja ke 16. Ke pertanyaan selanjutnya nih pak, biasanya kan kalau kolam gitu kan pernah dikuras gitu nggak pak kolamnya? Gak pernah tadi. Nggak pernah ya? Kuras Oh, lah, kan panen kuras. kalau bibit kan sebulan panen, nggak panen. Nah biasanya tuh airnya itu dibuang kemana pak? Ya langsung dibuang di. Di Sorry le, aduh lagi anu saya nih, lagi apa spray. Tutup kering. selanjutnya nih pak, yang tadi saya bilang kayak air bekas kurasannya itu dibuang kemana pak? Buang biasa langsung dibuang gitu aja. Di tanah gitu, di tanah Iya. mana aja gitu, Iya. di galian aja pak ya? Iya. Hmm. Sorry le. Selanjutnya nih pak, pertanyaan selanjutnya, dalam budidaya ini nih, budidaya lele, sampai ukuran berapa bapak memeliharanya dan sampai usia berapa pak? Ya kalau untuk bibit, Hmm. kalau untuk bibit itu dari ukuran kecil ya, sebulan lah kita bisa Jadi sampai sampai usia berapa biar bisa dijual ke sebulan. sebulan? Ya, Bulan tuh gedenya udah semana pak? gini boleh. Itu udah bisa dijual ke mana tuh pak? Petani sama jangan petani ya mau beli. Belum ke pasar ya pak? Kita jualnya bibit gitu lah istilahnya. Oh bibit-bibit gitu, Kita oh jual iya bibit. iya. Kita jual bibit bukan jual gede. Kalau pembesaran lain lagi. Dari petani itu ya yang bapak Dari- jual itu. Jadi kita jual bibit istilahnya. Jual itu. Nah, kalau kita jual pembesaran lain lagi itu kan. Terus kalau boleh tahu nih pak, harga ikan lele yang biasa bapak jual tuh kisaran berapa pak? Yang itu kan ada standarnya tuh yang ukuran kecil yang 32 itu sekitar 100 perak 100 perak per satu ikan. per ekor. Per ekor. Yang Oh, iya. yang 56 itu sekitar 200 perak. Cepet-cepetan ya. Iya, Di bawah tapi gope. kan di bawah gope semua. Tapi yang gope yang segini ini gopean ini kali ini. Lumayan lah ya. Iya. Udah gede. Kalau yang ukuran masih Kelingking. selingking itu masih ini ada 400-300 perak ini. Gitu. Nah, ini, Pak. Itu ukurannya masih ukuran rupiah perakan lah, kecil gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara memanen ikan lele yang akan dijual pak? Cara mana yang dijual ya kita gampang ya kita serok aja ya. Iya. Serok. Serok lah. Kalau udah agak gede Masa udah ini kelihatan nih comot, seroknya Pak, ya? dijual apa ya? Jadi bapak jualnya yang bibit-bibit doang ya pak ya? Kita Apa jual yang bibit. pembesaran? Pembesaran lain Yang lagi kayak ya. dijual pecel lele gitu bapak nggak jual? Nggak dipidain di sini pak, langsung dijual. Ada, saya juga ada tapi kan ya ukurannya ya kita yang ukuran yang dijual Gede-gede ya. untuk konsumsi itu kan kalau di pasaran ukuran 6 sekilo ada 6 6. sekilo 6 isinya 6 ekor. Kalau yang untuk di sama 7 yang ramenya untuk pasar itu 67 itu yang pasir ramenya itu ukuran yang untuk konsumsi lah itu loh yang untuk konsumsi 67 nya. Jadi pasarnya ya gitu penjualnya gitu. Itu kalau kita panen yang kita sortir yang ngambilin yang 67 yang untuk dijual ke pasar itu Iya, ya. ke pasar tuh yang itu buat- udah masak. selele Konsumsi selele gitu lah ya pak. konsumsi ya itu. Kalau yang gedenya yang ukuran 5 pokoknya 5 ke atas tuh namanya udah lain lagi, harganya murah dikit. Kalau yang harga yang 6 ekor isi kilo 6 tuh sekarang kan pasaran ya kisaran 25 lah. 1 ekor. Pertanyaan selanjutnya, biasanya ikan lele dari bapak ini dijualnya kemana aja ya pak ya?
ya ke pasar lah kita. Apa ada yang Konsumsi. ini Pak? Ada yang yang datang datang sih, gitu. ada yang datang, ada yang datang. biasanya pasar mana ya pak? Ya nah, orang-orang yang kebanyakan datang sih. Oh, pengen datang gitu Pak ya. Nyamperin gitu ya Pak ya. Nyamperin kita asal ada barang kita ngebel aja nanti baru. Susah. Lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira berapa keuntungan yang bisa Bapak dapat dari penjualan lele ini, Pak? Per bulannya gitu. Kalau tergantung tuh, Tergantung. tergantung. Kalau dalam teori ya di teori itu ya keuntungan kita tuh paling-paling 20% 20%. Dari modal. dari modal gitu loh. Iya. Kalau itu kan kalau biaya pakai pelet tuh, Kemakan biaya. pelet itu kan mahal, Biaya ngurus. kosnya lebih mahal. Tapi kalau kita namanya petani kan nyari limbah nyari apa, jadi keuntungan kita yang paling kalau diukur dari situ itu paling 20% lah. Nah, keuntungan tuh paling. Kalau kita beli semua, beli Iya. pelet itu. Tapi kalau kita nyari sampingan dari sendiri gitu iya, makanannya. dari apa ayam mati itu kan. Mau juga tuh Pak lele ayam mati. Mau makanannya itu kan pakai ayam mati, pakai ayam tiran itu. Pertanyaan yang terakhir nih Pak. Untuk setiap bulannya atau setiap tahunnya, kira-kira Bapak bisa dapat keuntungan berapa nih kira-kira dari lele ini? Dan kira-kira kalau untuk kerugiannya berapa juga Pak? Kalau untuk kerugian ya, kalau namanya petani ya banyak ruginya sih ya. Iya lah pasti. Kalau keuntungannya tipis sih. Ya, makanya kita itulah perkisaran segitulah 20% gitu aja lah. Ya umpamanya kita nanam umpamanya 1.000 gitu kan. Ya. 1.000 dari kita jual jadi berapa, laku berapa gitu kan. Emang awalnya modal berapa pak kalau boleh tahu? Iya kalau boleh tahu ya kita modalnya umpamanya kita nanam 5.000 ya kan. Terus kita rawat, kita empani sampai panen, ya paling ukurannya 20% tuh aja. Tipis Awal sih. 5.000 itu ya Pak. Iya, kita jual kita ya paling 20% lah, bisa min kita malah kalau untuk namanya petani. Jadi pak, tadi kan terakhir ya, ini tambahannya nih pak ya. Saya mau tahu banget pak, bukan masalah apa ya pak ya. Jadi itu kata orang tua dulu, yang sekarang juga orang ya, sekarang iya, juga kayaknya. iya. Iya. Jadi lele Mas itu, sekarang udah bisa. jadi lele itu makannya ada yang makan bab kita gitu tai. Ya, Apakah itu benar? itu lebih bagus itu. Oh bagus. Sehat Emang ya, bagusnya makan dari mana murninya Pak? itu ya Pak ya. Serat-seratnya kan Lebih bagus itu. bagus Serius, ya. Pak? Bagus. Iyalah. Emang sering kasih makan apa gimana Pak? Pernah Ya, kamu lihat tuh di belakang itu saya tuh banyak tuh kalau mau Apanya tai? mobil lelenya ada tuh Oh, ternak lele. langsung di emang ada vitamin tersendiri Sa. Iya, oh serat-serat dari Iya, dalam makanya perut. kan kalau lu makan lele kan kayak ada iya contohnya kan manis-manisnya gitu kan kan. grama itu Iya, grama itu jagung. harus makan TA1 Oh, TA1. Tai. Tai. T41. Iya. Ya udah malah. Jadi satu jadi itu budidaya lele itu kayak gitu dan Bapak juga udah kasih tahu kita, jadi kita juga nambah wawasan nih Pak ya. Iya, benar-benar. Wawasan Semoga parah. Bapak sehat selalu Pak ya. Iya. Jadi ya udah dah. Wah, thank you banget Kita Pak. terima kasih banget Makasih nih, banget Pak. Pak atas wawasannya. pengen praktek nggak? Hah? Praktek Boleh apa Pak, tuh? boleh ntar kita coba lihat-lihat di Iya, lapangan iya, langsung iya. Pak. Kita Iya, manggil Mas. tim dulu nih. Iya, masih Ada tim tim apa namanya? Tim gasruk. Tim gasruk. Iya, aman Pak. Ntar Bapak manggilnya tim gasruk. Gitu ya. Kalau itu praktik gimana tuh Pak? Udah, sekarang gini pertama ya kita dalam teori kan pertama kita siapkan tempatnya pemijahan ya untuk nolorin kan ya Ya ngeluarin. nolorin gitu kita siapin nanti baru kita nyari yang laki sama yang perempuan Oh emang nggak boleh campur. Ntar gimana kalau campur? ya kan dipisah-pisah sementara pisah-pisah dulu dong nanti baru dikawin Cara mengetahui betina sama ini jantan tuh gimana Pak? ya gampang itu titiknya kan gede gitu. Baterai. Sekarang gini Kelaminnya gede ya, Pak, ayo ya? kita lihat Ayo, lihat ayo, lihat ayo, dulu ini